Sebanyak 23 orang di Norwegia dikabarkan meninggal dunia setelah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 Pfizer. Dari 13 kasus yang terjadi ini dinilai sebagai efek samping dari vaksin. Dilansir Times of India, 13 orang di antara yang meninggal usai divaksin COVID-19 ini berasal dari panti jompo dan berusia sekitar 80 tahun. Kejadian ini pun dinilai memiliki keterkaitan dengan reaksi umum usai divaksin, seperti demam dan mual, yang bisa dialami beberapa pasien dalam kondisi lemah. Mungkin hasilnya berkontribusi fatal pada beberapa pasien yang lemah, kata Sigurd Hortemo selaku Kepala Dokter Badan Obat Norwegia. Sejak akhir Desember 2020, lebih dari 30.000 orang di Norwegia telah menerima suntik dosis pertama vaksin COVID-19 Pfizer dan Moderna. Lalu, bagaimana tindakan pejabat terkait atas terjadinya kasus kematian 23 orang tersebut? Menurut informasi, mereka hanya akan terus menyesuaikan pedoman yang dimiliki, yakni terkait siapa yang harus dan bisa menerima vaksin COVID-19. Pernyataan tersebut dikatakan langsung oleh Direktur Medis Badan Obat Norwegia, Steinar Madsen. Sangat jelas bahwa vaksin ini memiliki risiko yang sangat kecil, dengan pengecualian kecil untuk pasien yang lemah. Dokter harus berhati-hati untuk mempertimbangkan pemberian vaksin, katanya. Selain korban meninggal tersebut, tercatat pula sebanyak 21 wanita dan 8 pria mengalami efek samping beragam, mulai dari yang ringan seperti nyeri di area suntikan, hingga yang serius seperti reaksi alergi, rasa ketidaknyamanan parah, dan demam tinggi. Terkait masalah ini, salah seorang perwakilan dari perusahaan vaksin Pfizer mengatakan mereka mengetahui laporan kematian yang terjadi. Selanjutnya, mereka akan terus bekerja dengan Badan Obat Norwegia untuk mengumpulkan semua informasi yang relevan. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengatur bagi siapa yang dapat menerima vaksin COVID-19. Berbicara soal vaksin, perlu diketahui bahwa secara umum ini merupakan metode medis yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman penyakit. Biasanya dilakukan dengan menyuntikkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Setelah mendapat vaksin, maka sistem kekebalan tubuh pun akan dilatih untuk membentuk antibodi, sehingga akan memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang mengancam dari luar. Hanya saja, ternyata vaksin ini tidak dapat diterima oleh semua orang, khususnya dengan kondisi kesehatan tertentu. Vaksin ini bisa menimbulkan reaksi berbeda, atau mungkin tidak bekerja secara efektif. Menurut penjelasan ahli alergi dan imunologi, Profesor Iris Rengganis, ada beberapa orang dengan kondisi tertentu yang tak boleh divaksinasi. Jika pemberian vaksin dipaksakan, justru akan memberikan beberapa reaksi berbeda. Berikut daftar orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin. 1. Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit seperti demam tidak boleh diberikan vaksin. Vaksinasi hanya berlaku bagi orang yang memiliki kondisi sehat dan fit. Vaksin hanya untuk orang sehat. Demam sedikit saja tidak boleh divaksin, kata Iris. 2. Tidak sesuai usia. Sejumlah vaksin dapat digunakan pada usia tertentu. Bagi beberapa orang yang tidak termasuk dalam kategori usia tersebut, tak boleh mendapatkan vaksin terkait. Misalnya pada vaksin COVID-19 Sinovac yang terus menjalani pengujian. Ini hanya ditujukan pada individu berusia 18 hingga 59 tahun. Artinya, di luar usia tersebut, yakni kelompok anak dan lansia,
dilarang mendapatkan vaksin. Pada vaksin yang saat ini sedang diuji, tidak boleh untuk anak-anak, karena belum ada penelitian pada anak-anak, tutur Iris, yang juga merupakan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, atau PP Peralmuni. 3. Penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Orang yang penyakit penyerta seperti diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol juga tak boleh divaksin. Kata Iris, lebih baik menunggu hingga kondisi tersebut dikontrol lebih dahulu sebelum menerima vaksin. Komorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi terkontrol dan mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat, maka boleh mendapatkan vaksin, tutur Iris. 4. Memiliki penyakit autoimun. Kategori ini khusus ditujukan untuk vaksin COVID-19. Secara khusus, PP Peralmuni tidak boleh merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 pada orang yang autoimun seperti SLE, vaskulitis, dan lainnya. Pasalnya, hingga saat ini belum ada penelitian yang membuktikan efektivitasnya. Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksin COVID-19 sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi, bunyi rekomendasi dari PP Peralmuni.